Salam guru penggerak. Semoga kita sehat selalu, tetap bahagia, jangan lupa selalu semangat. Perkenalkan, nama saya Tri Susilawati dari SD 05 Padang Pasir, guru penggerak Angkatan 1 Kota Padang. Tanpa terasa, 9 bulan sudah berlalu. Begitu banyak ilmu yang saya dapatkan. Dampak pendidikan guru penggerak bagi saya itu sangat luar biasa. Pertama, kita dilatih untuk lancar berselancar di LMS. Otomatis IT kita akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua, kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan CGP kita. Di situ tidak ada perbedaan, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, kami semua bersama belajar menuntut ilmu. Dan luar biasa, dengan program pendidikan guru penggerak, kita dilatih pertama sekali untuk membuat perubahan pada diri kita sendiri, merubah paradigma kita. Karena merubah paradigma kita itu lebih sulit dibandingkan merubah paradigma orang lain. Rencana pengembangan diri saya yang akan saya lakukan dalam pemimpin pembelajaran di sekolah saya. Karena saya sebagai guru kelas, tentu ini saya akan selalu terapkan di kelas saya. Dan dari awal mulai pembelajaran, saya selalu sudah membuat apa yang sudah saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Misalnya, begitu di modul pertama, saya sudah langsung bagaimana membuat kesepakatan kelas, kemudian bagaimana membuat sekolah yang menyenangkan, sekolah yang berpihak pada murid. Dan di sini mereka sangat aktif, kreatif, inovatif, karena kita di sini melibatkan mereka. Mereka merasa dihargai, sehingga mereka lebih bersemangat lagi. Sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, saya akan menggunakan 7 aset yang ada di sekolah saya. Misalnya aset manusia, aset lingkungan, aset sosial, aset agama, dan lain sebagainya. Dengan begitu, saya akan berupaya sebagai pemimpin pembelajaran terus menciptakan pendidikan yang berpusat pada murid. Saya akan membuat perencanaan bagaimana untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah saya. Jadi, walaupun saya sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berpihak pada murid, bahkan kita sudah merubah visi dan misi menjadi sekolah yang menyenangkan kepada murid. Banyak program yang akan saya lakukan, karena kita masih daring, bisa jadi upaya ini masih terhambat, tapi saya yakin ini akan bisa terlaksana. Program yang akan saya buat itu sehubungan tentang literasi atau pojok baca. Selama ini sebenarnya kami sudah punya pojok baca di setiap kelas, tapi itu akan lebih ditingkatkan lagi. Kita akan membuat lebih bagus lagi pojok baca di setiap kelas. Kemudian selain di tiap kelas, kita akan buat juga di sudut taman atau di sudut sekolah. Jadi dengan terbiasanya membaca, kita yakin siswa akan lebih aktif dan kreatif. Kemudian lagi, saya juga akan merencanakan program sekolah adiwiyata. Walaupun sekolah saya belum adiwiyata, tapi kita tetap menjalankannya, melakukannya seperti sekolah adiwiyata. Dan sekolah adiwiyata itu sangat penting, karena sekolah yang indah, yang rindang, itu akan membuat anak lebih semangat lagi. Dan ini pun sudah mulai saya angsur-angsur. Dan yang pasti selain program itu yang harus saya kembangkan, kan bukan hanya di sekolah kita juga bisa berbagi kepada sekolah-sekolah yang lain. Kita akan menanamkan program Merdeka Belajar. Banyak aksi nyata yang sangat bermanfaat. Tapi dari sekian banyak aksi nyata yang saya lakukan, saya di sini akan mengangkat 3 program. Yang pertama itu pendidikan yang berpihak pada murid, budaya positif dan yang menyenangkan bagi murid. Di sini ketika saya langsung terjun menyampaikan program Merdeka Belajar, kemudian tentang kesepakatan kelas, tentang bagaimana kita menganggap murid bukan suatu objek, kita sama-sama berkolaborasi. Di sini bahagia, sehingga murid dengan semangat meminta kita, ibu kapan kita Zoom, jam berapa kita Zoom. Itulah membuktikan bahwa
bahwa murid lebih aktif kreatif dengan melibatkan mereka. Kemudian yang kedua, ini tidak kalah pentingnya, saya mengangkat program RPP atau pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE. Saya kebetulan dipercaya lebih dari 6 tahun sebagai guru pamong PPG UNP. Mengarahkan bagaimana RPP yang bagus, mengarahkan dan menilai mereka praktek. Dan saya menganggap itu suatu hal yang biasa membuat RPP, karena itu sudah gaulnya saya. Tapi kenyataannya RPP yang kita ciptakan selama ini, RPP yang luar biasa bagus, yang sudah lengkap, ada LKPD, bahan ajar, materi ajar, dan kisi-kisinya sudah lengkap, ternyata itu tidak cukup. Kenapa? Karena belum berpihak pada murid, belum ada pemetakannya. Jadi belum ada kita melihat bagaimana caranya kita bisa menciptakan RPP yang betul-betul berdampak pada murid. Jadi dengan begini, saya merasa kecil, belum ada apa-apanya. Memang pendidikan guru penggerak itu luar biasa. Yang tidak kalah pentingnya itu tentang coaching. Selama ini saya tahu coaching itu hanya bicara, menyamakan persepsi. Tapi kenyataan di sini kita belajar luar biasa. Coaching bisa menggunakan prinsip Tirta. Dengan begini kita bisa membantu rekan sejawat, murid untuk menemukan solusi dari permasalahan yang timbul dengan mengajukan beberapa pertanyaan, sehingga nanti akhirnya mereka bisa mengambil kesimpulan sendiri apa yang harus mereka lakukan. Terima kasih, salam guru penggerak.